Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan mabarakah, ya kata orang Bugis, penuh dengan keberkahan. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa di setiap amalan, di setiap perintah, di setiap kebaikan-kebaikan, di setiap ibadah, pasti di dalamnya terdapat keberkahan-keberkahan. Nah, apa itu keberkahan jamaah sekalian? Keberkahan ini adalah banyaknya kebaikan-kebaikan. Banyaknya kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam ibadah-ibadah tersebut. Dan setiap kebaikan ibadah pasti ada manfaat, ada faedah yang kita akan dapatkan, baik itu manfaatnya di dunia ataupun di akhirat kelak. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Jika sekiranya satu penduduk beriman dan bertakwa, maka pasti, ya Allah sudah memastikan, ini janji Allah Subhanahu wa taala, la fatahna, pasti kami akan bukakan, pasti kami akan berikan keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat dari langit ataupun dari bumi. Jemaah sekalian, jadi ini sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melaksanakan perintah, melaksanakan ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan, akan mendapatkan keberkahan dari kebaikan itu. Di dalam ayat tadi ada dua hal atau ada dua kaidah yang berkaitan dengan keberkahan ini. Berkah, barakah, tabarruk, ya artinya mengambil berkah. Dalam ayat ini yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dialah yang memberikan, dialah yang meletakkan, ya, keberkahan itu pada beberapa hal. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, dalam ayat ini atau ayat yang kita bacakan tadi, bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa syarat utama mendapatkan keberkahan itu adalah iman dan takwa. Bahwa ketika disandingkan antara iman dan takwa, maka itu berarti iman di sini adalah ibadah-ibadah hati kita, ibadah hati, ibadah yang tidak nampak. Adapun takwa adalah ibadah-ibadah lahiriah, salat kita, ya, haji kita, ya. Jadi itulah perbedaan jamaah sekalian jika, ya, dua kata ini disandingkan dalam satu ayat atau dalam satu hadis. Jadi jamaah sekalian, yang pertama tadi bahwa keberkahan itu, barakah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin kehidupan kita berkah,
ya keluarga kita berkah, usaha kita berkah, ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah, berkahi anak-anak saya, berkahi usaha saya. Ya. Dan di antara bentuk keberkahan dalam usaha misalnya, Allah lancarkan usaha tersebut. Ya, berkahi rezeki saya ya Allah. Artinya lancarkan rezeki saya, berikan rezeki yang halal yang mendatangkan manfaat bagi keluarga dan anak-anak saya misalnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan itu pada orang tertentu saja, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zatnya, badannya, mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keberkahan. Dan itu ya dapat kita lihat ya dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, ya di mana ketika beliau berwudu, ya para sahabat berlomba-lomba mengambil bekas air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya untuk apa? Ya, untuk tabarruk. Ya untuk mengambil berkah dari ya bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bahwa di dalam diri Nabi semua badannya memiliki keberkahan. Jadi kalau ada ya asar atau ada bekas-bekas Nabi, ya rambutnya, ya bisa kita bertabarruk ya dalam pada rambut tersebut, sebagaimana para sahabat ya bertabarruk kepada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi telah meninggal. Ya kalau ada orang sakit, ya dicelupkan rambut Nabi itu ke dalam air, ya dengan harapan ya bisa mengobati penyakit tersebut. Ya ini bentuk keberkahan jemaah sekalian, dan itu hanya ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah mengambil faedah. Ya, kita mengambil faedah duduk bersama orang-orang soleh, ya mengambil berkahnya dengan duduk-duduk dengannya, bermajelis, ya mengambil ilmu. Itulah ya keberkahan yang kita ambil dari orang-orang yang berilmu, ya orang-orang yang soleh, para kiai dan yang semisalnya. Kemudian jemaah sekalian, di antara keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ada pada tempat, ya seperti misalnya Masjid Nabi dan Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ya, dalam hadis disebutkan bahwa salat satu kali di Masjidil Haram sama seperti salat 100.000 kali salat di luar Masjidil Haram. Ya, begitu pula dengan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti 1000 kali salat di luar Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keberkahan salat di dua masjid ini jemaah sekalian. Begitu pula dengan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sana, yang sekarang ini saudara-saudara kita memperjuangkan yang kiblat ya pertama kaum muslimin, yaitu Masjidil Aqsa. Dalam hadis disebutkan bahwa satu kali solat di Masjidil Aqsa sama kalau kita solat 500 kali di luar Masjidil Aqsa, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabi. Ini keberkahan-keberkahan jemaah sekalian. Bagaimana dengan masjid-masjid yang lain? Ya, penuh dengan keberkahan. Masjid kita ini penuh dengan keberkahan jemaah sekalian. Tapi bagaimanakah caranya kita tabarruk, yang mengambil berkah di masjid ini? Tentu dengan beribadah, dengan berzikir, salat. Ya, itu tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Majelis ilmu, ya di situ ada keberkahan di dalamnya. Allah turun, malaikat
turun di dalamnya menyaksikan orang-orang yang bermajlis, ya, menurunkan ketenangan dan keberkahan-keberkahan yang lainnya. Kemudian jemaah sekalian, ya, juga keberkahan itu ada pada waktu, seperti halnya di bulan Ramadan ini. Waktu di bulan Ramadan ini, detiknya, menitnya, ya, semuanya penuh dengan keberkahan. Bahkan, ya, keberkahan di bulan Ramadan ini tidak sama dengan keberkahan-keberkahan di luar bulan Ramadan. Ya, kita tahu jemaah sekalian, ya, dalam hadis ya disebutkan bahwa siapa yang mendapati bulan Ramadan, ya, kemudian Ramadan berlalu, tsumman salakha, kemudian Ramadan telah berlalu, kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang merugi, orang yang bangkrut. Artinya jemaah sekalian, dalam hadis ini kita diperintahkan, ya, untuk, ya, mempergunakan kesempatan emas ini untuk melaksanakan, ya, ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Maka kesempatan bagi kita jemaah sekalian diberikan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, ya, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mempergunakan itu jemaah sekalian. Karena betapa banyak saudara-saudara kita diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, tapi tidak mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah, ya, khususnya ibadah puasa. Karena kenapa jemaah sekalian? Ya, belum ada taufik, belum ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita ini insya Allah, ya, Allah berikan taufik kepada kita sehingga kaki-kaki kita ringan untuk diangkat menuju ke masjid, ya, ringan untuk sholat tarawih misalnya, ya, dan keberkahan-keberkahan lainnya. Kemudian jemaah sekalian, juga di antara keberkahan-keberkahan ada pada buah-buahan kurma, ya. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, siapa yang makan 7 butir kurma ajwa, ya, kata para ulama kita, kalau tidak ada kurma ajwa, ya, bisa kurma-kurma yang lain. Yang penting 7 butir kurma, tapi lebih baik kalau ajwa. Kata Nabi, siapa yang setiap paginya, ya, mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga darinya dari keracunan. Ya, dia tidak akan terkena penyakit. Ya, ini keberkahan, ya, kurma jamaah sekalian, dan keberkahan-keberkahan yang lainnya. Maka sekali lagi di bulan Ramadan inilah, ya, kesempatan kita untuk meraih keberkahan-keberkahan itu. Ya, semoga jemaah sekalian, ya, kita diberikan kekuatan, ya, diberikan kesehatan, ya, diberikan umur yang panjang, dan yang terlebih dari itu adalah taufik dan hidayah, ya, sehingga kita senantiasa, ya, melaksanakan ibadah-ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan ini. Saya kira itu jemaah sekalian, ya, semoga bermanfaat dan menjadi, ya, motivasi bagi kita untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan, ya, sehingga kita adalah orang-orang yang diberkahi, kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.